Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua ya. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat atau membangun sebuah web server ya, berbasis sistem operasi Linux. Kemudian aplikasi-aplikasi yang akan digunakan adalah yang pertama yaitu Apache. Jadi Apache itu adalah sebuah web server. Kemudian yang kedua adalah MySQL. MySQL itu adalah sebuah database server. Kemudian bahasa pemrograman yang didukung yaitu PHP ya. Nah, kebetulan server yang sudah tersedia yaitu Ubuntu versi 16.04 server ya. Nah, di sini saya membuka sebuah tutorial dari layanan cloud seperti DigitalOcean ya, dimana ini bisa jadi panduan untuk membangun sistem operasi Linux atau web server ya pada layanan VPS atau virtual private server di internet ya. Jadi kalau misalnya mahasiswa ingin membangun sebuah server, disinilah saya akan menjelaskan tutorialnya ya, panduan-panduannya. Karena ini terkait dengan mata kuliah pada hari ini, khususnya bagaimana instalasi dan konfigurasi web server ya. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah kita siapkan dulu servernya ya, dimana server yang sudah kita buat itu sudah ada ya. Cara mengaksesnya cukup menggunakan aplikasi sejenis PuTTY ya. Nah, dengan menggunakan PuTTY ini saya bisa mengakses server Ubuntu melalui jaringan internet. Nah, sebagai catatan untuk web servernya ini atau server Linuxnya ini saya letakkan di Google ya, Google Cloud. Ya. Nah, di sini sudah tampil untuk servernya. Saya login ya. Nah, silakan login menggunakan username dan password masing-masing. Nah, khusus untuk loginnya masing-masing yang saya pernah bagikan itu tidak bisa ya. Kenapa? Karena saya tidak set sebagai super user ya. Nah, ini kalau misalnya ingin dikonfigurasi dalam satu server ini cukup satu user saja ya. Jadi yang lain itu cukup mengupload halaman-halaman web yang akan dimasukkan ke dalam web server seperti itu. Nah, supaya lebih jelas tampilannya, saya coba ganti dulu warnanya ya. Untuk warnanya saya ganti jadi putih saja. Kemudian untuk fontnya saya ganti ukurannya menjadi 14 lah. Ya, kemudian apply. Nah, akan muncul ya tampilan seperti ini, layar putih. Nah, langkah pertama kita bisa lihat pada panduan ya yang disediakan oleh DigitalOcean, di mana DigitalOcean ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini adalah salah satu layanan private cloud computing ya, atau infrastruktur as a service di internet ya. Nah, kalau misalnya Anda mau membuat sebuah aplikasi kemudian sebentar menawarkan ke customernya ya, bahwa ini adalah layanan dedicated server, maka Anda bisa menggunakan cara-cara ini ya. Jadi untuk web server biasa kalau menggunakan Apache itu disingkat LAM ya. Jadi ada namanya LAM, itu singkatan dari Linux, Apache, MySQL, dan PHP. Nah, kalau di Windows sendiri biasanya kita mengenal istilah Exam ya. Nah, Exam itu sebenarnya adalah sebuah layanan web server juga ya, dimana Exam itu bukan hanya web server di dalamnya, tetapi ada juga MySQL server sebagai database. Kemudian ada juga layanan seperti FileZilla ya sebagai FTP server. Kemudian ada juga layanan seperti Mercury ya untuk email server. Nah, di sini kita hanya fokuskan kepada layanan berbasis web. Ya, di sini kalau kita lihat ini ada prerequisite ya, di mana ini hanya syarat di awal saja supaya instalasi web servernya berjalan dengan normal ya.
Jadi yang pertama itu kita masuk ke step 1. Yang pertama adalah install Apache, kemudian kita izinkan ya servisnya. Nah, jadi di sini mudahnya menggunakan tutorial ini karena sudah disiapkan sintaksnya yang kita bisa lakukan. Kita bisa input di putih ya, seperti itu. Nah, contoh di sini kita mulai dari step 1 ya. Jadi dengan menggunakan putih ini cukup mudah juga. Ini kita sisa copy saja ya, copy baris-baris ini. Dimulai dari sudo apt-get update ya. Nah, kemudian di sini kita bisa masukkan, bisa juga sebelumnya kita masuk sebagai super user. Ya, contoh seperti ini. Nah, kemudian kita input sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh tutorial ini ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah masuk sebagai super user, maka kata sudo ini boleh tidak digunakan ya, seperti itu. Misalnya ya, apt-get update saja kita copy. Ini pas kita paste ya, kita paste itu tekan ini ya, klik kanan ya, klik kanan. Contoh seperti ini. Jadi bukan Ctrl P ya, ini beda karena kita sudah berada dalam lingkungan server. Jadi kontrol pastenya itu diganti dengan klik kanan ya, klik kanan pada mouse-nya ya. Nah, ini contoh, kita enter. Jadi yang pertama sekali kita lakukan adalah mengupdate repository yang ada pada Linux servernya ya. Ini untuk menghubungi beberapa server yang sudah disiapkan ya ketika kita ingin menginstal beberapa aplikasi-aplikasi server seperti Apache, MySQL dengan PHP-nya ya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, langkah berikutnya yaitu kita install Apache ya, dimana Apache ini adalah salah satu ya web server yang paling populer ya di dunia ya. Nah, dari web server inilah berkembang juga berbagai macam jenis-jenis varian ya web server yang dikembangkan saat ini, seperti itu. Nah, ini kita copy ya, kita copy panduannya, salin. Ini kita bisa klik kanan saja, kemudian enter. Nah, di sini kebetulan saya pernah melakukan instalasi pada Apache-nya ya. Dan kalau sudah muncul status seperti ini, Apache 2 is already the newest version, artinya di dalam server ini sudah tersedia web server Apache ya, seperti itu. Kemudian berikutnya di sini kita perlu men-set global ya server name-nya ya. Ini hanya testing saja apakah berhasil atau tidak ya. Ini bisa kita copy baris ini. Ini opsional saja, hanya untuk tes saja. Nah, ini sudah berhasil ya, sintaksnya oke. Nah, kemudian selanjutnya yaitu konfigurasi ya, dimana file yang akan dikonfigurasi itu adalah file yang berada dalam direktori etc apache 2 ya, kemudian apache 2.conf ya. Jadi di dalam file ini itu kita bisa mengedit atau menambahkan sebuah baris di bagian server name, kemudian kita bisa masukkan server name-nya atau domainnya apa atau IP-nya apa ya. Ini juga sebenarnya opsional ya, jadi boleh Anda masukkan, boleh juga tidak ya, karena secara default web server itu ketika sudah diinstalasi seperti ini itu sebenarnya sudah bisa running ya, running seperti web server pada umumnya, seperti itu. Nah, kalau mau dicoba juga silahkan ya, ini caranya kita tinggal copy saja, salin ya, kemudian kita masuk di sini, paste saja, kita buka, nah, kemudian cari server name ya, cari server name. Nah, ini kebetulan barisnya banyak ya, barisnya banyak. Nah, untuk mencarinya kita bisa menggunakan cara-cara yang mudah ya, yaitu dengan cara kombinasi kontrol dengan huruf W ya, seperti itu ya. Kita coba Ctrl W. Ya, ini
ini, maka akan muncul searching di bawahnya ya.